Cepat, gas lagi. Sudah hampir 20 tahun, tidak tahu bagaimana keadaan putri kita. Di luar sana, berapa banyak penderitaan yang dia alami. Berapa banyak kesulitan yang dia hadapi. Tenang saja. Setelah kita menemukan putri kita, aku akan memberinya kompensasi yang layak. Untuk semua kekosongan selama ini, aku akan menebus semuanya untuknya. Aku pasti akan memberinya kompensasi. Bos, pekerjaan sudah selesai. Lambat banget. Nih. Pos. Bukannya kita sudah setuju 80? Kamu pikir kamu siapa? Cuma kuli kasar. Bawa barang sedikit langsung minta 80. Gampang banget cari uang? Apa salahnya jadi kuli kasar? Aku cari uang dengan kerja keras. Kita sudah setuju 80. Kamu tidak bisa ingkar janji, tidak boleh kurang 1 sen pun. Aku bilang 50 ya 50. Mau yang enggak? Hentikan. Aku takut sama kamu. Ambil dan pergi. CIH. Seumur hidupmu, nasibmu cuma bisa dapat 80.000. Aku juga tidak tahu seperti apa wajah orang tuaku. Di mana mereka selama ini? Apakah mereka baik-baik saja? Putriku, Lao Xiao, Cepat lihat, itu bukan putri kita? Iya, putri kita. kita kan orang terkaya di dunia. Benar-benar harus begini? Kalau sekarang kita memberitahunya. Identitas asli, aku takut dia tidak bisa menerimanya. Sudah bertahun-tahun tidak hidup bersama. Kita juga tidak tahu dia sekarang jadi orang seperti apa. Kita beritahu dia nanti saja. Ayo pergi. Putriku. Putriku, akhirnya kami menemukanmu. Paman, Bibi. Kalian bilang aku adalah putri kalian? Ayah. Jimat ini masih ingat? Ini aku yang minta khusus untukmu. Dan dulu kamu paling suka mendengar. Ibu bercerita tentang putri salju, sudah lupa? Dan ini? Ini foto waktu kamu kecil, lihatlah. Meskipun sekarang kamu sudah besar, tapi masih mirip dengan waktu kecil. Persis sama. Iya, benar kalian, ayah ibu. Apa kabar kalian belakangan ini? Kami sekarang aku tukang sapu jalanan. Ayahmu tukang sampah, tapi Gaji kami digabung sebulan bisa 2-3 ribu. jangan jijik sama kami yang gak punya keahliannya. Ibu, sekarang kalian punya aku. Asal kita sekeluarga. Bisa berkumpul bahagia, cukup. Oh ya, besok aku mau ketemu orang tua Wen Xiang. Ayo kita bersama-sama. Wen Xiang. Wen Xiang itu. Wen Xiang pacarku, bulan depan kita nikah. Wah, bagus banget. Ayo pulang yuk. Ayo. Wen Xiang, Kok lama banget sih? Nggak tahu hari ini hari apa? Hah, bikin orang tuaku nungguin kamu doang. macet di jalan, telat dikit. Ayo cepat masuk. Tunggu, mereka siapa? Mereka orang tuaku. Orang tuamu? Bukannya kamu yatim piatu? Mulai sekarang nggak lagi. Ayo masuk dulu. Ayah ibu, masuk yuk. Tunggu, mereka nggak boleh masuk. Kenapa orang tuaku nggak boleh masuk? Kamu cuma pelayan gaji 2-3 ribu, aku mau nikahin kamu. Orang tuaku aja udah nggak setuju. Sekarang bawa lagi. Ayah kuli bangunan, ibu tukang bersih-bersih. Menurutmu orang tuaku bakal mau aku nikahin kamu? Kuli bangunan kenapa? Tukang bersih-bersih kenapa? Mereka orang tuaku. Kalau mau nikah sama aku, mereka nggak boleh masuk. Kamu. Wan Xing gak apa-apa. Kami gak usah masuk. Ayah, Mereka orang tuaku. Anjing aja nggak jijik sama rumah miskin. Kalau aku jijik, aku masih manusia nggak sih? Ayah ibu, ayo kita pergi. Ayo. ayah ibu, Wan Xin datang. Om tante, maaf ya aku telat.
Wansin, bukan tante mau nyinyir. Pendidikanmu kurang ke tante maklumi. Tapi soal tepat waktu aja nggak bisa. Om Tante, Wansin pasti nggak sengaja. Wansin, sini duduk. Iya, Ayah. Helayan. Hotel kalian kok bisa ngasih kuli bangunan? Sama tukang bersih-bersih masuk, usir mereka. Paman, Anda salah paham. Ini ayah dan ibuku. Ayah ibumu? Nah, bukannya kau bilang orang tuanya sudah lama meninggal? Iya, ini sebenarnya bagaimana sih? Mertua, kami juga baru menemukan anak perempuan kami. Karena buru-buru datang, kami tidak membawa hadiah apapun. Jangan diremehkan ya. Paman, Mertua. Kalian pantas disebut mertua kami? Mertua. Kalian pantas disebut mertua kami? Paman. Apa maksud Anda? Maksudnya apa? Keluarga Shen tidak mungkin bersekutu dengan buruh migran seperti ini. Benar. Satu buruh migran, satu tukang bersih-bersih. Gaji bulanan mereka digabung pun tidak sampai 3.000 yuan. Apalagi bicara tentang asuransi dan tunjangan. Haha, kalau sampai menikah nanti, setiap hari minta uang pada kami. Bagaimana anakku bisa hidup enak? Ayah ibu, sudah kubilang dari dulu, Zhao Wansin ini. Cuma lubang tanpa dasar yang tidak punya kemampuan. Kakakku menikah dengan siapapun lebih baik daripada dia. Paman Bibi. Uang bukan yang terpenting dalam hubungan dua orang. Selama ini, kalian tahu bagaimana sifat Wansin. Aku yakin orang tuanya juga baik. Siang, bisakah kau membujuk Paman Bibi? Wansin, sudah kubilang jangan bawa mereka ke sini. Kau tidak mau dengar. Mertua menantu, meski gaji kami tidak tinggi. Tapi kami bisa menghidupi diri sendiri. Tenang saja. Kami tidak akan merepotkan kalian. Waduh, kalian ini. Omongan lebih indah dari nyanyian. Keluarga kalian cuma ingin mengejar keluarga kami, ingin jadi besan. Kalau begitu, boleh saja. Sediakan satu set rumah untuk mahar. Kapan beli rumah, baru kapan menikah. Bukannya kita sudah setuju tunggu 2 tahun? Kumpulkan uang muka dulu. Nunggu sampai kapan? Kau harus tahu, anakku. Ada berapa gadis antre ingin menikah dengannya? Kalau tidak bisa sediakan rumah mahar, lebih baik pergi sekarang. Cuma rumah mahar, kami beli. Ayah, Jangan khawatir nak, aku dan ibumu punya uang. Hahaha, baik. Kalau begitu sudah disepakati. Besok kita lihat rumah. Baik, baik, baik. Ya. Duduk, duduk. Wahai mertua, soal rumah ini kita sudah sepakat. Baik, baik, baik. Ayo kita pergi. Pergi. Hati-hati di jalan. ibu, ayah, sekarang uang muka rumah saja perlu 600 ribu yuan. Dari mana kalian dapat uang sebanyak itu? Tenang saja, sayang. Selama bertahun-tahun ini, ibu dan ayah masih punya tabungan kecil. Ini kan cuma 5.600 ribu yuan? Kalaupun 5.600 miliar yuan. Hahaha, sayang. Kalau begitu besok kita lihat rumah, ya? Kalau gini kita masih harus kerja. Bagaimana kalau? Ibu, ayah, saya pergi dulu. Sampai jumpa besok. Halo, Direktur Jiao, Nyonya Jiao. Semuanya, silakan berdiri. Jiao Dong, saya mendengar Anda memberi kamar pernikahan untuk wanita. Apakah akan mengambil proyek termahal di Haicheng untuk putri? Belum perlu, keluarga Shen ini semuanya mata duitan. Kalau tahu identitas asli kita, mereka pasti mengincar harta keluarga kita. Keluarga Na meminta kami untuk menikah dengan Sweet. Kita tidak bisa tidak memberi, kan? Anda harus membeli Zhang Lei di ruang pernikahan ini. Rumah biasa, seharga 800.000 1 juta yuan. Beritahu mereka alamatnya atas nama saya. Suruh mereka lihat besok. Siap. Halo, Direktur Jiao, Nyonya Jiao. Hari ini saya antar putri lihat rumah. Siapapun tidak boleh ikut. Siap. Direktur Jiao, buruk. Direktur Jiao,
Kemarin saya salah kirim alamat lihat rumah. Terkirim jadi rumah mewah termilik Anda. Villa nomor 1, Istana Nagagiok. Apa, Nona dan tunangannya sekarang? Lao Jiao Selesi, identitas kita sebagai orang terkaya akan terbongkar. Bagaimana kerjamu? Cepat ke villa nomor 1. Wansin, hari ini yang kita lihat di sini. Apa yakin? Lokasinya di sini, Wansin. Orang tuamu benar-benar beli rumah ini untuk kita? Beli apa, bro? Kita semua dibohonginya. Kalian tahu tidak? Ini villa termahal di Istana Nagagiok. Villa nomor 1, per meter persegi harganya 500.000 lebih. Apa? Per meter persegi 500.000 lebih? Mana mungkin orang tuanya mampu? Dan aku sudah dengar. Rumah ini sudah dibeli pasangan. Kayak misterius. Wahaja Wanshin. Kau berani mempermainkan kami? Bukan. Orang tuaku mungkin salah kirim lokasi. Aku tanya dulu. Wansin, bukankah itu paman dan bibi Jiao? Ibu dan ayah. Kenapa foto orang tuanya tergantung di sini? Jangan-jangan mereka yang beli ini? Ayah, kamu benar-benar bodoh. Lihat, foto ini jelas hasil editan. Tujuannya supaya kita percaya. Rumah ini mereka yang beli, biar pernikahan bisa lancar dulu. Nggak heran, keluargamu cuma pekerja rendahan. Bekerja seumur hidup pun nggak bakal bisa beli satu ubin di sini. Shen Mengyao, aku kasih tahu. Kamu hina aku boleh, tapi jangan hina orang tuaku. Apa salahnya aku hina kamu? Keluarga nggak boleh dikomentarin? Satu tukang rongsokan, satu tukang sapu. Memang nggak salah, orang yang cocok bakal jadi satu keluarga. Miskinnya sama-sama. Coba ulangi lagi. Jiao Wansin, adikku cuma ngomong dikit, kamu udah nggak terima. Sekarang panggil orang tuamu buat beli rumah. Dan harus tunai, atas namaku. Kalau enggak, pernikahan ini batal. Tunai. Uang orang tuaku hasil keringat. Mau mereka cari uang di mana? Kami nggak peduli. Yulong Bei ini. Kami nggak berharap, tapi kamu bisa beli sebelahnya. Rumah 2 juta, nggak berlebihan kan? Kalau nggak punya uang, bisa jual darah atau ginjal. Wansiang, paman dan bibi, jangan keterlaluan. Wansin nggak punya uang, mau beli rumah di mana? Ki Huayu, kenapa kamu selalu membelanya? Jangan-jangan kalian berdua ada apa-apa? Shen Wenxiang, aku buta mata ngeliat kamu. Nggak nyangka kamu orang yang cuma cari untung. Keluargamu nggak ada yang baik, mati-matian. Mau tipu aku dan orang tuaku. Aku nggak mau nikah lagi. Bagus Jiao Wansin, kamu berani ya? Kayaknya kamu mau putus sama aku. Oak Pires, bayar ganti rugi 300.000. 300.000? Iya, anakku pacaran sama kamu bertahun-tahun. Kamu bayar kerugian, nggak salah kan? Kalau nggak bayar hari ini, jangan pergi. Aduh, ada apa ini? Siapa yang berani? Sayang, jaga pintu gimana sih? Kenapa biarin mereka masuk? Manager Zhao, ampun. Maaf, manajer, kami salah tempat. Kami pergi sekarang. Pergi. Mau lari? Ini villa nomor 1. Pemilik villanya adalah Direktur Jiao dan istrinya. Berani masuk tanpa izin ke grup Jinhua. Itu grup konglomerat terkaya dengan aset triliunan. Dan vas ini bernilai 5 juta. Dengan apa kalian ganti 5 juta ini? Mener, dia yang bawa kami masuk. Vas itu juga dia yang pecahkan. Ya, dia. Iya, tangkap dia. Omong kosong. Vas ini jelas bukan Wansin yang pecahkan. Dia yang pecahkan, kami semua lihat, Nona. 5 juta ini, mau dibayar pakai apa? Aku tidak memecahkan vas ini. Masih berani membantah? Pergi ke rumah mereka, apapun caranya. Suruh orang tuanya bayar, jangan sentuh orang tuaku. Kenapa anakku tidak angkat telepon? Jangan-jangan dia kenapa-napa.
Tidak mungkin, sebentar lagi sampai di villa nomor 1. Cepetan, gas lagi. Ayah manajer itu buruh bangunan. Ibunya tukang bersih-bersih, seluruh keluarga. Mereka tidak bisa bayar utang ini, apa? Aku bisa bayar sendiri, tapi jangan ganggu orang tuaku. Orang tuaku sudah tua, tidak tahan tekanan. Sial bertemu dengan keluarga kalian. Sial 7 turunan. Manajer Yo, burung. Baru dapat kabar. Direktur Jiao dan Nyonya Jiao sedang dalam perjalanan ke villa nomor 1. Segera sampai, sepertinya Direktur Jiao dan Nyonya Jiao sudah tahu kejadian di sini, datang untuk menuntut pertanggungjawaban. Nona, cepat sujud minta maaf. Berdasarkan apa kau suruh dia berlutut? Berdasarkan apa? Karena ini villa nomor 1. Karena ini kediaman Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Nona, aku peringatkan, cepat sujud minta maaf. Kalau tidak, saat Direktur Jiao dan Nyonya datang, kita semua mati. Cepat berlutut. Lutut. Minta maaf boleh, uang juga bisa ku bayar. Tapi menyuruhku berlutut, tidak mungkin. Nona, menangis tidak ada gunanya, berlutut atau tidak bukan kau yang tentukan. Serang. Kalian mau apa? Parenti. Minggir. Wansin, kau tidak apa-apa? Ibu, ayah, kenapa kalian datang? Cepat pergi. Berdasarkan apa kalian ganggu anakku? Wah, kalian orang tuanya ya? Lihat perbuatan anak kesayangan kalian ini. Memecahkan vas senilai 5 juta, cepat bayar. Kalau tidak, Satuan Jiao dan istrinya datang. Keluargamu akan mati tanpa tempat untuk dikubur. 5 juta, bagaimana ini? Anakku, kita. Bahkan jika kita menjual semua harta, tetap tidak bisa membayar. Oh ayah, ibu mertua. Bukankah kita sudah jadi satu keluarga? Bagaimana kalau uang ini kita bayar bersama? Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Anakmu yang memecahkan vas, jangan mencoba menyalahkan kami. Benar. Sekarang aku beritahu kamu, kita putus. 5 juta itu, jangan harap kami akan membantumu membayar. Shen Wenxiang. Hari ini baru aku sadar. Wajah asli keluargamu. Putus ya, putus. Aku juga tidak akan menikahimu. Sudah. Tidak ada waktu mendengar omong kosong kalian. Sebentar lagi, Tuan Jiao dan istrinya akan datang. Cepat bayar, atau kami pukul kedua keluarga kalian. Apa kita harus memberitahu mereka? Kalau kita adalah orang terkaya di dunia, Sampai saat ini, aku tidak perlu lagi menyembunyikan identitas asliku. Aku beritahu kalian. Identitas asliku adalah 5 juta ini aku yang bayar untuknya. Ki Huayu, kamu pikir kamu siapa? Kamu punya uang berapa? Aku tidak tahu, kamu cuma karyawan kecil di perusahaan. Dengan apa kamu bayar 5 juta ini? Bagaimana jika aku bilang, identitasku adalah putra sulung keluarga Qi Diuncheng? Apa? Keluarga Qi Diuncheng? keluarga kaya yang kekayaannya miliaran itu? Huayu. Kamu adalah putra sulung keluarga Qi? Selama ini, aku menyembunyikan identitasku. Jadi tidak ada yang tahu. Tapi kenapa kamu membantuku? Kakak, kamu tidak apa-apa? Kakak. Kalian ngapain? Aku laporkan polisi. Tuan, kamu tidak apa-apa? Halo, ini Jalan Donghua nomor 222, ada orang mabuk. Baik, aku tunggu kalian datang. Tuan, polisi segera datang. Wansin, terima kasih telah menyelamatkanku malam itu. Selama ini, tidak ada kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Oh, kamu ya? Sejak saat itu, aku bertekad. Aku akan menjagamu di sampingmu. Karena itu aku mendekati Shen Wenxiang dan menjadi saudaranya. Lau Jiao, kita masih perlu turun tangan? Turun tangan apa? Bukannya sudah ada yang membantu? Putri kita yang turun tangan? Kau ini Ki Huayu. Aku heran kenapa kau selalu membelanya. Ternyata kalian berdua sudah berkonspirasi sejak lama ya? Tidak sekotor yang kau kira. Selama bertahun-tahun, hubunganku dan Wansin selalu bersih. Kau sendiri yang tidak pantas untuknya. Kakak,
Tenanglah. Dia adalah putra sulung keluarga Qi. Kita tidak bisa melawan. Aku sangka. Putri kita dikelilingi orang-orang hebat ya. Benar-benar tak terduga. Ternyata yang menyukai putri kita. Adalah putra sulung keluarga Qi. Ini jauh lebih baik daripada Shen Wenxiang si pengkhianat itu. Bagus, kalau memang putra keluarga Qi. Kupikir 5 juta yuan ini bagi keluarga Qi benar-benar bukan masalah besar. Ambil mesinnya. Saldo tidak mencukupi. Tidak mungkin. Coba lagi. Saldo tidak mencukupi. Masih saldo tidak mencukupi. Aduh. Berani-beraninya kau mempermainkanku. Qi Huayu, bukankah kau putra keluarga Qi dari Yuncheng? Kok 5 juta saja tidak punya? Aku kira kau punya banyak. Kurasa status putra keluarga Qi ini cuma kedok penipuan. Lao Xiao. Jangan-jangan calon menantu kita ini cuma omong kosong? Bagaimana kalau kita turun tangan? Jangan buru-buru, tunggu dulu. Aneh. Jangan-jangan. Halo. Apa kau yang membekukan kartu bangku? Nok. Latihanmu di luar sudah selesai. Cepat pulang dan bantu keluarga Qi untuk pernikahan politik. Nanti kartumu akan kubuka kembali. Tidak mungkin. Seumur hidupku, aku hanya akan menikahi orang yang kusukai. Aduh suamiku, lihatlah anak dari mantan istrimu itu. Sama sekali tidak memikirkanmu. Kita sudah berjanji dengan keluarga Wang. Sekarang bagaimana ini? Tenang, hari ini mau tidak mau dia harus menikah. Penggawal. Cari lokasi ponselnya untukku. Kau ikut denganku. Bawa dia pulang. Siap? Pergi. Sudah cukup. Tidak ada waktu untuk bermain-main dengan kalian di sini. Direktur Jiao dan Nyonya Jiao akan segera tiba. Cepat tangkap mereka dan minta maaf kepada Direktur Jiao. Aku akan mengganti uangmu. Lepaskan orang tuaku. Sudah, nak, jangan khawatir. Uang ini tidak perlu kita ganti. Kamu bilang tidak perlu ganti, ya tidak perlu ganti? Kamu pikir kalian ini Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Bagaimana jika aku bilang aku memang mereka? Ayah, apa yang kau bicarakan? Hah? Tua bangka, kau cuma pemulung. Bilang saja kau Direktur Jiao. Jangan-jangan kau bilang, nenek tua sebelahmu ini adalah putri dari Guru Lin, orang terpandang di negeri ini. Naomi Jiao, Lin Yusen? Siapa yang kau sebut nenek tua? Sudah, ibu, ayah, Direktur Jiao dan Nyonya Jiao adalah orang terkaya di dunia. Kita tidak bisa melawan mereka. Bagus kalau tahu tidak bisa melawan, kalian sekeluarga. Cepat berlutut dan minta maaf. Mungkin nanti saat Direktur Jiao dan Nyonya Jiao datang, mereka akan berbaik hati membiarkan kalian hidup. Ah, ini terlalu berbahaya, lebih baik kita pergi. Ah, pergi apa? Aku mau tetap di sini, aku mau lihat. Bagaimana Direktur Jiao dan Nyonya Jiao menghajar keluarga ini nanti? Iya, ayah, saat Direktur Jiao dan Nyonya Jiao datang, kita bisa menjalin hubungan baik. Nanti kita bisa sukses besar. Nenek Yo, Direktur Jiao dan Nyonya Jiao sudah sampai di villa nomor 1. Apa? Sudah sampai? Kenapa aku tidak melihat? Menerju, lihat orang tua gadis ini. Apakah mirip dengan foto Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Tidak mungkin. Jangan-jangan mereka benar-benar. Ah, manajer. Jangan tertipu oleh mereka, kau terlalu menganggap mereka. Foto itu jelas-jelas hasil editan. Tujuan mereka adalah membuat orang berpikir rumah ini dibeli mereka. Ah iya, manajer, 2 orang miskin ini. Nyawa mereka berdua digabung. Tidak lebih berharga dari sepotong batu di depan pintu. Mana mungkin mereka Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Ayah, ibu, aku tahu kalian ingin membelaku agar aku menikah. Tapi membeli rumah ini tidak penting. Yang penting kita bersama sebagai keluarga. Ah, nak, sayangku, tenang saja. Tidak apa-apa. Berani-beraninya masuk tanpa izin ke rumah Direktur Jiao. Dan merusak foto pelatih Direktur Jiao. Mati saja masih terlalu murah. Ambilkan foto itu. Foto-foto bajingan seperti kalian pantas digantung di dinding villa nomor 1? Bocah, kau cari mati ya? Apa yang kukatakan salah? Orang-orang seperti kalian
meski pakai baju mahal sekalipun. Tetap tak pantas disebut manusia, pantasnya diinjak-injak seumur hidup. Jadi anjing. Kau berani memukulku? Ayah ibuku mungkin tidak sekaya Tuan Jiao dan Nyonya Jiao. Tapi merekalah orang tuaku yang melahirkanku. Aku takkan biarkan kau menghina mereka. Anakku. Ibu, anakmu tidak berguna. Anakmu tidak berhasil. Anakmu berjanji akan bekerja keras, agar tak ada yang mengganggu kalian lagi. Oh ya, yakinlah. Hal terakhir yang perlu kau lakukan nanti adalah mencari uang. Gadis kecil, aku sengaja di hadapanmu. Menghina mereka. Apa yang bisa kau lakukan? Aku akan menghancurkannya di depan matamu. Apa lagi yang bisa kau lakukan? Kamu, Ribut-ribut apa ini? Direktur Lee, ada apa kedatangan Anda? Kudengar Tuan Jiao dan Nyonya Jiao akan berkunjung ke villa nomor 1. Jadi saya sengaja datang untuk menyambut. Ini, siapa yang berani? Direktur Lee, ini ulahku. Kau. Kamu, Yo Cheng Xiang, kau sangat berani. Berani merobek foto Tuan Jiao dan Nyonya Jiao? Direktur Lee, apakah Anda yakin? Apakah ini benar-benar foto Tuan Jiao dan Nyonya Jiao? Aku pernah bertemu Tuan Jiao dan Nyonya Jiao sekali. Foto dua orang penting ini, mana mungkin aku salah ingat. Tidak, lihatlah. Foto ini jelas-jelas hasil editan. Dua orang di foto ini adalah orang tua si sampah ini. Tuan Jiao, Nyonya Jiao. Apa? Direktur Lee, pasti Anda salah lihat. Dua orang tua ini. Satu pemulung, satu tukang sapu jalanan. Apa? Di dunia ini ada orang yang mirip sekali ya? Jangan-jangan saudara kandung Tuan Jiao dan Nyonya Jiao? Yo Cheng Xiang, apa yang terjadi? Direktur Lee, si sampah ini nekat masuk ke rumah pribadi Tuan Jiao. Lalu memecahkan porselen Tuan Jiao, bawa orang tua buat onar. Aku sedang memberi pelajaran. Permisi, apakah kalian berdua kenal? Tuan Jiao dan Nyonya Jiao dari grup Jinhua? Tentu saja. Direktur Lee, orang tuaku petani biasa. Tidak kenal Tuan Jiao atau Nyonya Jiao. Anakku, sebenarnya ayahmu adalah... Ayah, aku sudah tahu semuanya. Sejak kecil, ayah selalu mengajariku untuk menjadi jujur dan tidak boleh berbohong. Sampai sekarang, aku sangat benci orang yang berbohong. Bagaimana ini, Lau Jiao? Kalau anak perempuan kita tahu kita menyembunyikan identitas dan mengujinya, dia pasti akan memutuskan hubungan dengan kita. Bagaimana ini? Sudah begini, mari kita lanjutkan kebohongan ini dulu, kalian berdua. Benarkah kalian tidak mengenal Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Tidak kenal, tidak kenal. Lihatlah, kami hanya pekerja rendahan. Mana mungkin kenal dengan orang penting seperti Direktur Jiao dan Nyonya Jiao? Kalau tidak kenal, itu lebih mudah. Haha, Zhou Qingxiang. Ya, panggil polisi. Tangkap mereka dengan tuduhan masuk tanpa izin dan merusak properti orang lain. Tangkap mereka semua. Heka. Tunggu. Siapa bilang kami masuk tanpa izin? Ini bukan masuk tanpa izin. Apa kamu mau bilang rumah ini kamu yang beli? Tunggu, lihat ini dulu. Apa ini? Dibungkus plastik lagi, dasar orang miskin. Dia memang orang miskin. entah apa isi kantong plastik ini. Sampah apa lagi? Apa ini? Ini kunci villa nomor 1 di Yulong Mansion. Hanya ada satu di dunia. Apa? Dasar sampah. Mana mungkin kamu punya kunci villa nomor 1? Dan ini sertifikat kepemilikan villa nomor 1 di Yulong Mansion, Tuan Lee. Kamu tidak salah lihat kan? Ini benar sertifikat kepemilikan. Villa nomor 1, Sitampai resmi Yulong Mansion. Tidak ada yang berani memasukkannya di dunia ini. Mana mungkin aku salah ingat. Ayah, kenapa kamu punya sertifikat dan kunci villa ini? Sudah pasti dicuri dong. Xia Wanxin. Kamu dan ayahmu yang sampah ini berani sekali. Tidak hanya masuk tanpa izin ke rumah pribadi Direktur Jiao, tapi juga berani mencuri sertifikat dan kunci villa nomor 1. Benar, Tuan Lee. Cepat panggil polisi dan tangkap seluruh keluarganya. Ini bukan aku yang curi, ada orang yang memberikannya padaku. Haha, kamu bilang ada orang yang memberikannya padamu? Kamu cuma pemulung sampah. Yang kamu kenal cuma orang-orang rendahan. Siapa yang mau memberi hadiah semahal ini? Hahaha, tidak percaya ya? Baik, aku akan telepon seseorang untuk membuktikannya. Halo, Direktur Jiao, Xiao Zheng, segera datang ke villa nomor 1. Cepat, baik.
Xiao Zheng bilang dia akan segera datang. Xiao Zheng ini siapa sih? Xiao Zheng, pasti temannya yang suka ngumpulin barang rongsokan itu. Ayah, kamu bilang kunci dan sertifikat rumah ini dari Xiao Zheng? Dia dapetnya gimana? Jangan-jangan nyuri? Xiao Zheng itu orang penting di Haicheng. Waduh, orang penting di Haicheng kenal sama kamu? Aduh, Pak Tua, jangan pura-pura deh, udah cukuplah. Orang yang berkeluarga Zheng dan punya pengaruh di Haicheng, aku juga kenal satu. Aku sekarang akan telepon dia. Hello, Kak Chi. Akhirnya kamu telepon aku juga. Kang Henja? King King, sekarang bukan waktu bercanda. Aku di villa nomor 1, ada masalah sedikit. Cepat ke sini. Kamu kan anak keluarga Ki yang kaya raya. Saldo rekeningmu aja puluhan juta. Masih ada hal yang gak bisa kamu selesaikan? Ini ceritanya panjang. Pokoknya kalau kamu gak datang sekarang, aku mungkin akan dilaporin dan ditangkap polisi. Apa? Ada yang berani ganggu Kak Ki? Tunggu ja, aku segera ke sana. Jangan takut, King King segera datang. Anak muda, kamu juga kenal orang keluarga Zheng di Haicheng? Kamu juga punya koneksi ya? Gimana kalau kita adu sebentar? Lihat siapa yang punya koneksi lebih kuat. Udah deh, kalian berisik semua. Ini selesai, itu selesai. Aku rasa kalian cuma mengulur waktu. Pikir kami gampang dibohongi? Betul. Pak Li, jangan dengerin omong kosong mereka. Cepat tangkap mereka semua. Ayah, tangkap. Sudah cukup. Karena mereka bilang mau panggil orang buat buktiin. Aku kasih mereka 10 menit. 10 menit lagi. Kalau masih nggak ada yang datang, bawa mereka semua pergi. Aduh, gawat. Coba lihat berita ini, katanya. Gucci biru putih dari Huyao sekarang sudah langka. Jadi vas ini langka, harganya mahal banget. Apa? Ini? Pak Le? Kalau Pak Jiao dan istrinya tahu kita ngehancurin Gucci langka mereka, kita semua mati deh. Kamu! Yao Chengxiang, dasar sampah. Ini semua karena kamu yang ngasih mereka masuk. Dan kamu juga. Satpam, tangkap mereka dan pukuli sampai mati. King King. Kaki, kangen nggak? Serius dong. Wah, cuma ada cewek kecil doang? Gak ada yang spesial selain tubuhnya bagus. Gitu aja kok. Diem lo. Tahu gak sih ini anaknya Zheng Lijun? Direktur utama Yulong Bay, Zheng King King. Maaf Miss Zheng, saya gak tahu diri. Mohon dimaafkan ya. Kalian yang ganggu anak bos keluarga Ki? Bukan, orang ini yang pecahin vas antik. Istri Pak Jiao yang harganya selangit. Vas dong? Hei orang. Kira ini porselen biru langka ya? Tapi ada 2, satu di grup Jinhua. Pak Jiao, satu lagi dibeli bapakku tahun lalu. Saya gantiin yang ini buat Pak Jiao, selesaikan. King King. Bapak tahu lo ambil vasnya? Diam-diam ambil, tadi telepon dia. Minta tolong bantu, tapi dia bilang, ada urusan sama orang penting, ini dendanya. Udah diganti, kita boleh pergi. Tunggu, vasnya udah diganti, kita pergi ya. Tunggu dong, vasnya udah diganti, kita pergi ya. Tunggu dong. Gedong. Sertifikat Villa Yulong Bay sama kunci. Belum jelas asalnya, jadi gak boleh pergi. Betul Pak Le, mending kita periksa. Ruangan ini baik-baik. Coba lihat ada yang hilang gak? Soalnya, orang tuanya nyuri kunci villa nomor 1. Wah, mungkin mau nyuri sesuatu ya? Maksud lo apa? Keluarga kami jujur. Gak pernah ngelakuin hal curang. Buru-buru pergi, takut ketahuannya? Santai sayang, biarin aja mereka periksa. Sayang. Kita gak bersalah, gak perlu takut. Loh apa? Heboh amat Pak Le. Mutiara malam kristal hilang. Mutiara yang dikasih Pak Lin ke istri Pak Jiao. Satu-satunya di dunia itu. Mutiara pemberian bapakku gak gua pegang. Loh? Aku juga gak. Cepat kembalikan mutiaranya. Aku gak ambil. Mau suruh aku kembalikan apa? Kalau bukan lo yang nyuri, siapa lagi? Nyuri kunci villa nomor 1 ya buat nyuri dong. Jangan nuduh sembarangan. Mutiara doang,
gak guna buat aku. Gua dan ini sombangnya si cleaner. Bahkan mutiara malam senilai 3 juta pun tidak dianggap. Orang tuaku bilang tidak mengambil, kalau bukan kalian, siapa lagi? Ibu. Wah, kok ada di kamu? Dengan ini, kita tidak perlu khawatir tentang makan minum di masa tua. Pak Li, mutiara malam dicuri oleh mereka, aku melihatnya. Pak Li, mutiara malam dicuri oleh mereka, aku melihatnya. Kamu memfitnah. Siapa yang memfitnah? Aku melihatnya dengan jelas. Mutiara malam ini tadi, mereka memanfaatkan saat kita tidak memperhatikan, 2 orang tua ini menyimpannya di saku. Orang tua kalau bukan kalian, siapa lagi? Sudah kubilang kami tidak mengambil. Tidak mau menyerahkan? HMPH, baik, Yo Cheng Siang, lepas baju mereka. Dan geledah. Baik. Siapa yang memberi kamu hak? Huayu, merasa kamu sudah dibohongi oleh Jiao Wanxin. Dan orang tuanya. Menurutku, harusnya Dajaleda. Jika mereka benar-benar tidak mencuri, itu justru membuktikan mereka tidak bersalah. Ayo, lakukan. Jangan sentuh aku. Ada apa? Hadapi aku saja. Kalian yakin ingin melakukan ini? Jangan salahkan aku tidak mengingatkan. Ini bunuh diri. Aku ingin melihat jika kalian berdua dilepas baju dan dibuang di jalan, siapa yang bisa berbuat apa? Ayo, Lapis. Parenti, Paxhen. Siapa yang meletakkan foto Pak Jiao dan Nyonya Jiao di lantai? Ayah, kenapa kamu datang? Ching Ching. Kamu juga di sini? Aku datang untuk membantu kakak Huayu. Bilang ada urusan penting dengan orang besar? Kenapa kamu datang ke sini? 2 orang besar itu adalah Pak Jiao dan Nyonya Jiao. Saat ini sedang di villa nomor 1. Begitu dapat kabar, aku langsung bergegas ke sini, tapi di jalan mengalami kecelakaan. Tetap terlambat sedikit. Direktur Zheng, kami sudah lama di sini. Tidak melihat Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Iya, Direktur Zheng. Ini si gadis kecil membawa orang tuanya ke sini untuk membuat masalah. Aku dan Pak Li sedang memberi pelajaran pada mereka. Bangsat. Xiao. Xiao Zheng, kalau kamu tidak datang, mungkin aku sudah dilepas bajunya. Ayah, Xiao Zheng yang kamu maksud adalah Direktur Zheng dari Yulong Real Estate? Iya Jia. Xiao Zheng, ketakin padanya. Apakah sertifikat properti dan kunci ini kamu yang memberikannya padaku? Ayah. Xiao Zheng, bolehkah kamu panggil begitu? Diam kau. Xiao Zheng, bolehkah kamu panggil begitu? Diam kau. Kunci dan sertifikat properti, saya yang berikan langsung ke Tuan Jiao. Tuan Jiao. MA, kenapa Pak Direktur Zheng ini? Seperti kenal orang tua Jiao Wanxin? Aduh, aku juga nggak tahu. Yah, kamu kenal orang tua Jiao Wanxin? Tentu saja kenal. King King, apa kamu bersikap tidak sopan kepada Tuan dan Nyonya Jiao? Tentu tidak. Tapi ada satu mutiara malam kristal yang hilang. Aku sedang bantu Bos Li mengawasi penggeledahan. Biarlah terbukti mereka tidak bersalah. Kacau sekali. Tuan dan Nyonya Jiao mana mungkin pencuri? Direktur Zheng, semua orang yang masuk villa nomor 1 ada di sini. Orang ini. Dan orang tuanya paling curiga. Betul, Direktur Zheng, orang ini. Orang tuanya, 1 guru, 1 tukang bersih-bersih. Pasti mereka yang curi mutiara malamnya. Diam semua. Siapapun bisa jadi pencuri, tapi Tuan dan Nyonya Jiao. Mustahil. Yah, kenapa? Karena identitas aslinya adalah Kami berdua adalah pelayan Tuan dan Nyonya Jiao. MA, bilang apa sih? Kami berdua adalah pelayan Tuan dan Nyonya Jiao. MA, bilang apa sih? Aduh, nak. Sebenarnya sepulang kerja, kami ada kerja sambilan lain. Yaitu di villa nomor 1 ini, ngurusin kerjaan kasar. Iya ya, Kon? Iya, Direktur Jiao dan Nyonya Jiao baik sekali. Dia kasihan lihat kami, jadi direkrut. Aku bersih-bersih, papamu urus sampah. MA, kenapa nggak bilang dari dulu? Aduh, aku takut kamu khawatir. Lagi pula kami juga nggak betah diam. Ayah betul. Kunci ini Direktur Jiao yang suruh Direktur Zheng kasih ke aku. Biar mudah buat datang bersih-bersih. Sertifikat ini kemasukan air, sekalian dibawa buat dibersihin. Sepertinya keluarga ini main cosplay lagi. Aku ikutin saja mereka. Oh, kukira identitasnya seberapa mulia. Ternyata cuma 2 orang pelayan. Nah, sekarang sudah jelas. Aduh, mutiara malam ini.
Pastilah dua orang tua ini yang ambil waktu bersih-bersih. Kamu buru-buru nuduh orang tuaku? Apa karena merasa bersalah? Kurasa mutiara malam ini. Ya kalian yang curi. Jangan asal nuduh. Direktur Seng, cepat suruh orang geledah dia. Geledah, cepat geledah mereka. Parenti bodoh. Aku bilang geledah mereka, Paman Jiao dan Bibi Lin. Sudah bertahun-tahun bekerja di villa nomor 1. Aku paling tahu karakter mereka. Mereka pasti tidak akan mencuri, justru kalian. Paling mencurigakan. Geledah. Jangan. Apa kalian salah paham? Bagus, Direktur Seng. Ternyata mutiara malam ada pada mereka. Barang berhargamu ini. Ganteng, bahkan aku saja dibohongi. Mencuri apa saja tidak apa-apa. Tapi kenapa mencuri mutiara malam Direktur Jiao? Ayah, aku hanya sesaat tidak sadar. Dia tidak sengaja. Kenapa memarahinya? Direktur Zeng, dia masih anak-anak, maafkanlah. Kali ini saja. Orang sebesar ini bilang masih anak-anak? Benar-benar kesalahan ayah tidak mendidik anak. Siapa saja? Bawa mereka juga ke kantor polisi. Direktur Seng. Paman Wansin, Bibi, tolong bantu aku, lagi pula. Aku juga calon menantu kalian. Paman Jiao, Bibi Lin, maafkan ketikutan kalian. Li Tao, ikut aku ke kantor sebentar. King, ikut ayah? Aku mau ikut Kak Huayu. Baiklah. Huayu. Hari ini terima kasih ya. Tidak usah berterima kasih, aku juga harus berterima kasih padamu yang menyelamatkanku malam itu. Malam ini ada acara. Aku ingin mengajakmu makan. Baiklah. Kak Huayu, kamu benar-benar mau melanjutkan hubungan dengannya? Kamu kan anak sulung keluarga Qi, bernilai puluhan juta. Orang tua seperti mereka tidak pantas untukmu. Aku, Qi Huayu, paling tidak mempedulikan uang. Kalau begitu, malam ini kita makan bersama. Qi Huayu, aku sudah lama mencarimu. Ayah, Huayu, kamu terlalu tidak mengerti. Ayahmu sudah susah payah memikirkan pernikahanmu. Kenapa kamu tidak mengerti? kalian memikirkan aku? Menurutku, ini untuk kepentingan kalian berdua. Huayu, bagaimana caramu bicara dengan ibumu? Dia bukan ibuku sudah lama meninggal. Selama ini, dia hanya mengambil kesempatan merusak keluarga orang. Qi Huayu, aku beritahu, pernikahan dengan keluarga Wang hari ini harus terjadi. Memaksa anak sendiri menikahi orang yang tidak disukai. Apa ada ayah seperti kamu? Kamu siapa sih? Ini pasti anak baikmu. Wanita liar yang dicari di luar. Siapa yang bilang wanita liar? Putriku cantik dan berbudi luhur. Kamu yang seperti wanita liar, HMPH, benar-benar wanita liar. Dia, ibunya tukang bersih-bersih, bapaknya pemulung. Sekeluarga sampah, berani-beraninya mengincar keluarga Qi. Sudah, bicara baik-baik dong. Ayah. Meski tak diucapkan, tapi jelas terlihat. Mereka berdua memang saling mencintai. Jangan sampai jodoh baik ini dihancurkan. CIH. Satu pemulung, satu tukang sapu, dengan kalian? Pantaskah jadi besan keluarga Qi? Ayah, Apa aku salah? Keluarga Qi bisa bicarakan proyek puluhan juta dengan dia? Seumur hidup menyapu jalanan. Gajinya mungkin tak sampai gaji per jamku. Ya benar, kami memang tak sebanyak itu. Tapi sebagai orang tua, kami ingin yang terbaik untuk anak-anak. Bisakah diberi kesempatan untuk mereka? Ibu, takkah kau lihat? Mereka merendahkan kita. Tak usah bicara soal aku dan Huayu. Kami bersih tak ada apa. Kalaupun ada, kita tak akan sanggup menyamai mereka. Ayo pergi. Ayah kau suruh mencari Sogi. Tenang, ayah pasti akan mewujudkanmu. Ibu juga mendukungmu. Saudara, kenapa kau memaksa Xiaoqi menikah dengan keluarga Wang? Ayah. Apa hubungan keluarga Wang untukmu? Mungkin kami juga bisa beri. Jujur saja, keluarga Wang berjanji jika Huayu Menikahi Putri Wang, mereka akan beri kita tiket pertemuan angin dan awan. Pertemuan angin dan awan? Kalian tahu apa itu? Bukankah ayahku yang mendirikannya? Itu adalah acara tertinggi yang diselenggarakan oleh Lo, pahlawan tanpa tanding dari Daxia. 2 hari lagi, akan ada alokasi dana 2 miliar. Dan pembahasan urusan Hai Chen. Jika bisa bergabung, keluarga Qi akan langsung melesat. Kebetulan aku punya satu, kamu tukang sapu.
Jangan pegang sampah kotor itu. Apa? Ini benar tiket pertemuan angin dan awan? Suamiku, pasti kau salah lihat. Tiket pertemuan pengen ini, di seluruh Sia hanya ada 10 lembar. Keluarga Wang menggunakan semua koneksi mereka, baru dapat 2 lembar. Si tukang sampah ini, mana mungkin punya barang berharga seperti ini? Kamu diam. Di sini ada lambang Loye, pemalsu akan dihukum mati. Di seluruh Huasia, siapa yang berani memalsukan? Apa? Ini ternyata asli? Ibu, dari mana kamu dapat tiket ini? Aku menemukannya saat menyapu sampah. Nah, aku menemukannya di sana. Begini, aku berikan tiket ini padamu. Kamu biarkan dua anak ini pacaran, bagaimana? Dengan keadaan kalian, satu keluarga 3 orang, pantas menawar denganku? Jujur saja, satu tiket pertemuan penyu ini harus jadi milikku. Selain itu, anakku harus menikah dengan putri keluarga Wang. Eyo, Rampus. Kalian mau apa? Wakil Komandan Lee, Hai Cheng sudah dipatroli, semuanya aman. 2 hari lagi adalah pertemuan penyu, harus dipastikan. Keamanan Lo Kuoshi. Hindari semua kemungkinan buruk. Siap? Wakil Komandan Lee, lihat ke sana, apakah itu putri Kuoshi? Nona Lin Yusen. Nona. Pergi. Parenti. Wakil Komandan Lee, lihat ke sana, apakah itu putri Kuoshi? Nona Lin Yusen. Nona. Pergi. Parenti. Kamu siapa? Suamiku adalah Direktur Grup Ki. Cepat diam. Ini orang dari pasukan selatan. Pasukan selatan? Grup Ki. Bagus, sangat bagus. Kamu tahu tidak? Siapa orang yang kamu sakiti hari ini? Tituan. Mereka berani merampas barangku di siang bolong. Tolong bela kami, rakyat kecil ini. Li Zeng, kalau kamu berani membuka identitas hari ini, aku akan mencabikmu, tahu? Siap. Ada apa? Tuan. Satu tiket pertemuan Feng Yun ini seharusnya milik keluarga Qi. Aduh, kami hanya mengambil kembali milik kami. Mana bisa disebut merampas? Bohong! Ini jelas-jelas ibuku yang menemukannya. Benar, Tuan. Aku bersaksi untuk ibu, tiket ini memang mereka rampas dari ibu. Wahyu, kamu berpihak ke orang luar ya? Hari ini aku harus memberimu pelajaran. Aduh, berani-beraninya di markas selatan kami. Tuan. Kami tidak bohong. Tiket itu benar-benar milik keluarga Qi. Lihatlah, dia cuma tukang sapu. Mana mungkin punya barang berharga seperti ini? Time out. Tuan, kami tidak bohong. Tiket itu benar-benar milik keluarga Qi. Lihatlah, dia cuma tukang sapu. Mana mungkin punya barang berharga seperti ini? Time out. Pekerjaan tidak ada yang hina. Seluruh rakyat adalah warga negara Dacia. Jangan pikir karena kau punya uang. Boleh menghina orang senaknya. Tuan, saya salah. Lain kali tidak berani lagi. Wah, nyonya ini. Tiket ini memang hakmu. Selama aku di sini, selama kau tidak merebutnya, takkan ada yang bisa mengambilnya. Terima kasih, Tuan. Wah, 2 hari ini hanya aku yang bisa ikut pertemuan angin dan awan. Kakak, kan kau sibuk menyapu jalan, bagaimana kalau tiket ini dijual padaku? Berapapun harganya ku bayar. Uangnya tak usah, asal kau bisa jodohkan kedua anak ini. Tiket ini aku berikan padamu. Baik, aku mau. Hihi. Sayang, bagaimana dengan keluarga Wang? Asal kita dapat tiket pertemuan angin dan awan. Masih takut sama keluarga Wang? Huayu, mulai besok. Pacaran yang serius dengan Wan Xin ya. Kakak, lihat. Wahahaha. Dengan tiket pertemuan angin dan awan, keluarga Qi akan jadi makmur. Ayo, pacaran yang baik. Soal ini sudah selesai, kami pamit dulu. Eyo. Nak, hebat kan ibumu? Sudah kubilang bisa membuatmu pacaran. Ibu, aku sayang sekali padamu. Zhao Wanxin ini, orang tuanya, ternyata cukup berwibawa juga. Oh iya, Bu. Kakek mana? Waktu kecil dulu paling sayang padaku. Di mana ya? Besok kita jemput dia yuk. Dia sedang sibuk. Aku telepon dulu besok. Paling lama 3 bulan lagi. Harus tembus teknologi chip 1 nanometer. Siap. Hello? Ayah, cucumu mau ketemu. Cucu perempuanku sudah ketemu. Halo ayah, cucu perempuanmu mau ketemu kamu. Cepat beritahu semuanya. Cucu perempuanku mau datang, semua siap-siap menyambut.
Siap. Ayah, jangan dulu. Wah, ceritanya panjang. Wan Xin Sekazang belum tahu identitas kita. Jadi, kamu jangan sampai kasih tahu dia kalau kamu itu Komandan Utama Akademi Sains ya. Apa? Terus aku harus gimana? Ayah. Ayah, kamu menyamar ayah. Ua. Huayu, terima kasih ya hari ini temani aku ketemu kakek. Gak apa-apa. Lagi pula cepat atau lambat harus ketemu. Aku juga bawa hadiah buat kakekmu. Huayu, kamu perhatian banget. Kalian berdua anggap aku nggak ada ya? Oh, kata mama, kakekku ada di sekitar sini. Kok nggak kelihatan orangnya? Cucu. Kakek, Cucu sayang. Makin lama makin cantik ya. Ini calon menantunya ya? kakek ngomong apa sih? Belum ada kepastian kok. Wah jadi nakal, di depan kakek masih pura-pura. Orang nia ayah di bawah kiski kok kakek, kayak nia pernikahan juga. Nggak lama lagi deh. Kakek, ini hadiah buat kakek. Bagus-bagus. Wah ini, calon menantu. Sudah kuanggap menantuku. Kakek, kamu ngapain sih? Aku ini sudah tua. Nggak punya keahlian, cuma ngumpulin barang bekas buat cari makan. Masih diam aja? Ayo ke rumah kakek makan, naik mobil. Apa? Naik ini? Kakek, masih jauh nggak? Sebentar lagi sampai. Kakek, mobil di belakang ini kok ngikutin kita terus? Kakek, masih jauh nggak? Sebentar lagi sampai. Kakek, mobil di belakang ini kok ngikutin kita terus? Dasar bodoh, kok ngikutin sih? Kakek, kamu ngomong apa? Nggak ngomong apa-apa. Parenti. Kamu kenal mereka? Semua siaga. Iya kenal-kenal. Jaga keamanan ilmuwan negara. Sebenarnya mereka cuma... Tukang ngumpulin barang bekas. Ngumpulin barang bekas ngapain ngikutin kita? Hai. Ini kan cuma mau aku jual barang rongsokan ke mereka. Mereka beli kardus, cuma 500 per kilo. Siapa yang mau jual ke mereka? Ini maksa banget. Kakek, aku harus cari mereka hari ini. Biar aku yang urus. Perlu nggak sih? Kakek jangan takut, hari ini aku di sini. Harus aku yang urus. Hai, Siap-siap, kalau sudah sampai, bicara yang baik ya. Hari ini aku di sini. harus aku yang urus. Hai, Siap-siap, kalau sudah sampai, bicara yang baik ya. oke, kakek. Perintah dari pejabat, cepat turunkan senjata. Kakekku bilang, 500 per kilo itu terlalu murah. Minimal 1.005 per kilo. Kakek, ini cucu perempuan pejabat. Kamu nggak dengar aku bicara? 1.005 per kilo, kalau kalian serius. Kardus dan botol di mobil itu semua buat kalian. Komandan, sekarang gimana? Itu cucu kandung pejabat, tentu apa yang dia mau. Kita lakukan. Cepat siapkan uang tunai. Hai, kalian nggak dengar aku bicara? Kalau nggak mau, aku pergi loh. Nggak apa-apa, kita mau, semua kita mau. Iya 1.005 per kilo, 1.005, kita ambil semua. Oke, ikut aku. Sudah sampai. Oke, uangnya buat kamu. Ini berapa sih? Kok kotaknya gede banget? Berat banget. Barangnya kita ambil, kerjasama yang menyenangkan. Hai. Kok buru-buru banget sih? Gimana, kakek? Aku hebat kan? Hebat-hebat, cucuku ini yang paling hebat. Cuma beberapa ribu, seneng banget. King. Aku salah ngomong? Beberapa ribu doang, kok pakai kotak gede banget? Berat lagi, mungkin isinya batu. Jangan-jangan beneran batu? Aduh, banyak banget uangnya. Jangan-jangan uang palsu? Wan Xin, ini uang sungguhan. Beneran. Ini setidaknya 1 juta ya. Kakek, ini bagaimana sih? Aku juga nggak tahu. Pasti ada yang salah, aku akan temui mereka.
Jangan-jangan. Aku tahu sekarang. Kakek, kamu tahu? Iya, tiba-tiba aku ingat, ditumpukan barang rongsokan itu, aku nemu perunggu tempat dupa. Mungkin lumayan berharga. 1 juta ini pasti hasil jual perunggu itu. 1 juta? Kita kaya. 1 juta aja seneng segini. Kasihan sekali. Bagaimana dia hidup selama ini? Kakek, kenapa? Nggak apa-apa. Maksudku, dengan 1 juta ini, kita nggak perlu makan nasi aking lagi. Kakek, ngapain makan aking lagi? Ayo, aku ajak ke tempat bagus. Oh. Xiao Xin, mau diapain nih? Ah kakek, ngambil rongsokan pakai sepeda tiap hari kan kek? Aku beliin yang listrik. Coba di kayu. Waduh, Cucu perempuan memang penyayang. Ayo kakek. Nona Wang, selera bagus. Ini model terbaru. Sangat cocok dengan penampilan Anda. Kalian ngapain? Ini bukan tempat ambil rongsokan. Halo. Kami mau beli motor listrik. Toko motor listrik di seberang. Ini bengkel 4S. Tahu harga mobil di sini? Maaf kakek, kita salah tempat. Ayo pergi. Kak Huayu, kebetulan banget. Wang Lin? Kok di sini? Bentley Continental ku dibawa kakakku. Mau beli mobil baru, ada masalah? Kalian pada diam aja? Pergi sana. Kaki kami punya sendiri. Kami bisa jalan. Wan Xin, ayo pergi. Tunggu, Kak Huayu, dia itu Jiao Wanxin? Dia yang batalin pertunangan kita? Dan ini yang nyain tiket venue Jihui? Tiket pertemuan penting. Ibuku sudah memberikannya ke orang tuanya. Tidak perlu kau berikan. Ibumu cuma tukang sapu jalanan, dapat keberuntungan. Baru bisa dapat tiket ini, sok penting banget. Keluarga Wang kami, itu baru yang benar-benar. Punya koneksi di markas militer selatan, ayahku pernah. Makan bersama dengan Dr. Lin, baru bisa dapat. Tiket pertemuan penting ini, mana bisa dibandingkan dengan barangmu? Ayahmu siapa? Kok aku nggak kenal? Orang tua, aku sedang cerita tentang ayahku dan Pak Lin. Urusanmu apa? Wah, kebetulan. Pak Lin aku juga kenal. Kau Kino? Betul. Dasar pemulung. Kau bisa kenal Pak Lin? Jaga mulutmu. Apa? Mau berantem? Keluarga Wang punya aset triliunan. Aku punya pengaruh besar di Haicheng. Kalau berani sentuh aku sedikit, hari ini kubunuh kau. Nggak tahu mati bagaimana. Cepat pergi. Nona Wang, Anda baik-baik saja? Dasar tua bangka, berani mukul aku? Kakek, aku cuma nakut-nakuti. Kok seriusan mukul? Cucuku dipermalukan, aku sebagai kakek harus turun tangan. Jiao Wanxin, bisakah kau menjendalakan kakekmu? Keluarga Wang di Haicheng ini keluarga top, bahkan keluarga Zheng kami. Harus tunduk pada mereka. Dia memukul Nona Wang. Bukannya mau mencelakakan kita? Dasar anak kecil kurang ajar. Jelas-jelas orang tuamu nggak ngajar sopan santun. Hari ini aku akan mengajarimu sebagai ganti orang tuamu. Ada masalah? Baik, hari ini kalian pasti mati. Orang, tunggu Wang Lin. Masalah hari ini, Aku minta maaf untuk Wan Xin dan kakek. Lepaskan mereka. Iya Nona Wang, ngapain ribut sama orang tua? Nanti tersebar, bisa merusak reputasi keluarga Wang. baiklah, aku nggak akan mempermasalahkan. Cepat usir mereka. Orang, serat mereka keluar. Ngapain? Ngapain? Aku mau beli mobil. Tua bangka. Bala kartu bus rusak ngapain sok-sokan. Di sini cuma jual mobil mewah jutaan. Cepat pergi. Kakek, kita cukup ya. Kalau mau beli mobil bawa kartu bank asli dong. Rusak terlalu terburu-buru dan lupa membawa kartu emas hitam tertinggi saya. Kartunya ketinggalan, sebentar aku suruh orang antar uang. Boleh lihat mobil dulu? Dasar pemulung. Muka tebal mau lihat mobil? Pergi sana. Manajer Gao.
Kalau dia bilang mau beli mobil, biarkan dia lihat. Aku penasaran, mobil apa yang sanggup kamu beli? Berani taruhan? Taruhan apa? Kalau kalian muter-muter di dalam tapi nggak beli satu mobil pun. Kamu? Dan kakek ini harus merangkak keluar. Oak, Sepakat. Kek. Kan dia bilang mobil di sini minimal ratusan juta. Mana sanggup kita beli? Santai, sebentar ada yang antar uang. Tapi ada syaratnya, kalau nanti mobil yang kubeli lebih mahal dari mobilmu, kamu harus berlutut teriak 3 kali. Semoga cucuku dan suaminya bahagia selamanya. Dengar nggak? Si kakek mau adu sama gue. Siapa yang mobilnya lebih mahal? Aku terima. Kak, ibu nggak bilang kakek pikun loh. Pikiran gue masih jernih. Cepat bantu Kek cari mobil yang cocok buat ngambil botol. Eo dong. Huayu, keluarga Jiao Wanxin ini suka banget sombong. Hah, King. Barusan Wang Lin hampir nakalin Wanxin. Wajar Kek mau bela dia. iya sih, tapi kalau kalah nanti harus merangkak keluar. Aku percaya Kek. Katanya dia sanggup beli. Pasti ada caranya. Mener Gao, mobil ini bagus ya. Nona Wang memang jeli. Ini mobil sport baru-baru datang. Harganya cuma 6 juta. Apa? 6 juta? Emangnya banyak? Ini aja. Sayang, mobil pilihanmu mana? Mobil kecil begini? Nggak muat banyak botol, cocok buat kamu. Kamu? Mobil itu bagus nih. Mobil ini bagus. Ini bukan yang diberita. Harganya 10 juta, cuma satu di dunia. Emperor Wild? Apa? Mobil ini harganya 10 juta. Sayang, lihat wajahmu, kayaknya belum pernah dengar ya? Yue Huangze, ini mobil yang diperintahkan langsung oleh Raja. Dibuat untuk merayakan Lin Lao Guoshi, pemimpin Akademi Sains Daxia, yang memenangkan hadiah Nobel Science. Dari dalam sampai luar bodinya. Semua menggunakan material. Tingkat penerbangan yang paling langka. Bukan cuma 10 juta, yang paling penting. Siapa yang mau beli mobil ini harus melalui verifikasi identitas. Benar, kedengarannya mobil ini seperti dibuat khusus untukku. Jiao Wanxin, dengar apa yang kakekmu bilang? Belum lagi 10 juta, investigasi latar belakangnya juga nggak bakal lolos. Kakek, jangan main-main. Mobil ini nggak bisa kita beli. Sekarang lihat aja nggak boleh. Kakek nggak mungkin bohong, tenang aja. Kalau kakek nggak memenuhi syarat beli mobil ini, di seluruh Daxia nggak ada satu orang pun yang memenuhi syarat. Bualan ini udah keterlaluan. Ayo, usir mereka keluar. Jiao Wanxin, kamu nabrak Yue Huangze sampai rusak. Dia yang nabrak aku. Jangan asal tuduh. Aku yang dorong? Siapa yang lihat? Kamu. Sayang, kamu nabrak Yue Huangze sampai rusak. Kamu tahu konsekuensinya? Cuma 10 juta kan? Aku yang bayar. Ini bukan cuma masalah 10 juta. Mobil ini diawasi langsung oleh Raja, dibuat untuk Lin Lao Guoshi. Kalau bukan karena Lin Lao Guoshi nggak suka nyetir, mobil ini nggak mungkin sampai dijual di pasar. Raja pernah bersumpah untuk mencari pemilik baru yang pantas dengan statusnya. Ini nggak boleh sampai ada kesalahan sedikit pun. Sekarang mobilnya rusak, kalau Raja tahu, kita semua bisa mati. Cuma penyok kecil kok. Aku ada solusi. Solusi apa yang kamu punya? Material mobil ini yang paling top di dunia. Kamu pikir cuma dicat ulang selesai? Manajer Gao, menurutku lebih baik. Tangkap mereka dan bawa ke hadapan Raja. Untuk minta maaf dengan nyawa. Ayo, tangkap mereka. Tunggu. Udah begini, kakek bilang ada solusi. Mending kita coba. Kakek, beneran ada solusi? Kakek nggak mungkin bohong. Kek, hari ini aku kasih kamu coba. Kalau nggak beres, kamu mati hari ini. Nok. Pinjam ini sebentar. Sajan, kamu hila ya? Jiao Wanxin, kalau kakekmu sakit, kamu harus mengurungnya di rumah, jangan dilepas keluar. Dia merusak mobil mewah itu. Mau bunuh kita semua ya? Kakek,
Kamu ngapain sih? Lagi pula mobil ini sudah kubeli. Kebetulan warna ini. Juga tidak kusuka. Ganti bodinya saja. Kamu yang abadi ini, kayaknya udah gila deh. Gak usah bahas apakah kamu berhak beli mobil ini. Uang 10 juta ini aja, kamu bisa ganti nggak? Cuma 1.000? Aku telepon sekarang biar dikirim uangnya. Ayah, cepat kirimkan 10 juta. Cuma 10 juta, perlu telepon langsung. Aku suruh orang antarkan langsung. Yah, bukannya hari ini kamu ketemuan Sin? Ngapain butuh 10 juta? Aku ajak Xiao Sin beli mobil. Yah, aku? Bukannya suruh kamu pura-pura jadi pemulung? Kamu, bawa Wansin beli mobil 10 juta. Identitas kita bakal ketahuan semua. Aduh, aku nggak bisa urus lagi. Ada cewek kurang ajar yang taruhan sama kita. Hari ini, aku harus beli mobil ini. Nggak dikasih? Baiklah, aku cari orang lain. Ayah, hello? Halo, Lau Ziao, gawat? Ayah bawa Wansin ke dealer mobil. Identitas kita bakal ketahuan semua. Apa? Dasar perempuan pelit. Nggak mau keluarin 10 juta buat anaknya. Emang pantas jadi ibu? Kamu yang abadi ini, tadi bilang mau telepon. Minta 10 juta. Mau telepon rumah sakit jiwa. Atau penjual uang kertas sembahyang? Wakil Komandan Lee bisa dipercayakan acara besar ini. Kekeluarga Wang memang kehormatan bagi kami. Jangan sia-siakan kepercayaanku. Kalau berhasil, keluarga Wang akan melesat. Kalau gagal, keluarga Wang gak perlu ada lagi. Ayah, ayah. Kakek, udah deh pamer. Kalau ada masalah, kita tanggung bersama. Jangan gengsi terus susah sendiri. Tenang, nggak sampai 10 menit. Uangnya akan dikirim. Pahlawan, dalam 10 menit kirim 10 juta. Jah. Wakil Komandan Lee, apa itu telepon dari Laksamana Lin? Bisa bawa aku juga ketemu dengan Pak Lin, sang ahli negara? Aku kenal baik kota Haicheng, pasti bisa bantu apapun. Nanti ketemu ahli negara, jangan asal bicara ya. Jangan sampai bikin masalah. Oak. Ahli negara, dalam 10 menit, kirimkan 10 juta ke sini. Siap? Wakil Komandan Lee, apakah itu telepon dari Pak Lim, sang ahli negara? Bisa bawa aku juga ketemu dengan Pak Lim, sang ahli negara? Aku kenal baik kota Haicheng, pasti bisa bantu apapun. Nanti ketemu ahli negara, jangan asal bicara ya. Jangan sampai bikin masalah. Oak. Sayang kecil, aku penasaran mau lihat kamu telepon siapa. Aku datang untuk mengantarkan 10 juta ini. Mari kita lihat nanti. Orang tua Bangka. 10 menit sudah habis. Orang yang kamu panggil mana? Ada yang datang? Ayah, Wanshin. Ayah, ibu. Kalian baik-baik saja? Aku langsung datang setelah dapat telepon. Gak apa-apa, dokter bilang kamu pikun. Sudah parah, harusnya istirahat di rumah. Kenapa kamu kabur lagi? Kakek benar-benar pikun ya? Mana ada pikun? Ini kamu. Kalian yang pikun. Manajer, maaf ya, ayah saya pikun. Sudah bertahun-tahun. Mobil ini tidak bisa kami beli, maaf sekali, Wansin. Ayah, ayo pulang. Tunggu, kalian pikir ini tempat apa? Bisa senaknya datang. Lalu pergi senaknya? Dia merusak mobil, hari ini tanpa 10 juta. Siapapun dia pergi. Ayah, ibu, kakek bilang tadi ada yang akan kirim 10 juta. Nok kamu percaya omongan kokek? Orang yang pikun itu suka ngawur. Dulu dia bilang aku orang terkaya di dunia. Kamu emang orang terkaya di dunia. Nah, mulai lagi. Sudah kuduga, kakek pemulung. Bresolokan bisa ngasih 10 juta. Ternyata pikun. Masih punya. Kakek pikun. Wahyu, kayaknya. Kita pergi saja. King. Paman, Bibi, kebetulan aku punya teman dokter. Mau aku panggil untuk periksa kakek? Siapa tahu bisa sembuh. Baik, terima kasih banyak. Bagus sekali. Terima kasih ya, Wahyu. Kita ini masih ngomong apa terima kasih. Ki Huayu, sampah kayak gini aja masih kamu bantu. Tidak peduli apa identitas Wansin. Tidak peduli bagaimana keluarganya, aku akan tetap memilihnya. Bersama dengannya, karena yang aku suka adalah dirinya. Dibandingkan dia, kamu jauh ketinggalan. Baiklah, kalian keluarga miskin ini merusak Yu Ye Huangze. Gak bisa bayar ganti rugi, Mener Gao. Cepat cari orang tangkap mereka. Bawa ke hadapan raja untuk minta hukuman. Ayo, tangkap mereka. 10 juta segera dikirim. Ki Huayu, sampah kayak gini aja masih kamu bantu.
Tidak peduli apa identitas Wan Xin. Tidak peduli bagaimana keluarganya, aku akan tetap memilihnya. Bersama dengannya, karena yang aku suka adalah dirinya. Dibandingkan dia, kamu jauh ketinggalan. Baiklah, kalian keluarga miskin ini merusak Yu Ye Huangze. Gak bisa bayar ganti rugi. Ayo, Cepat cari orang tangkap mereka. Bawa ke hadapan raja untuk minta hukuman. Ayo, tangkap mereka. 10 juta segera dikirim. Wakil Jenderal Lee, 10 juta sudah dikirim. Dia kok datang? Jangan sampai dia bocorin identitas kita. Ayah, kenapa kamu di sini? Aku mau beli mobil. Si miskin itu. Sama kekeknya. Merusak Yu Ye Huangze. Aku mau lihat keributannya. Apa? Yu Ye Huangze dirusak? Siapa yang berani? Aku yang berani, Li Zheng. Kamu telat. Kamu tahu salahmu? Wakil Jenderal Lee. Mertuaku ini sedang tidak waras, dia tidak sengaja. Mohon maafkan dia. Iya, Wakil Jenderal Lee, maaf sekali. Kami akan kerja keras untuk bayar hutang. Baiklah, sepertinya keluarga ini main drama lagi. Aku ikut main saja. Wakil Jenderal Lee, kamu harus adil ya. Ayo, tangkap mereka. Li Zheng, jangan ikut-ikutan. Jangan lupa siapa majikanmu, dasar imut. Berani mengancam Wakil Jenderal Lee? Aku akan menghajarmu. Hajar kamu. Aduh, Baroninnya kamu. Wakil Jenderal Lee, kamu harus adil ya. Ayo, tangkap mereka. Li Zheng, jangan ikut-ikutan. Jangan lupa siapa majikanmu, dasar imut. Berani mengancam Wakil Jenderal Lee? Aku akan menghajarmu. Hajar kamu. Aduh, Baroninnya kamu. Oh ya, Wakil Jenderal ini. kok masih membela kakek ini sih? Wakil Jenderal Lee pasti melihat dia seorang pasien. Tidak ingin berdebat dengannya. Wakil Jenderal Lee, aku lihat kau baik hati. Dan melihat usianya sudah tua, tidak ingin mempertanyakan tanggung jawabmu. Tapi kerusakan pada Imperial Wild King ini, tanggung jawabnya harus ditanggung seseorang. Kalau yang tua tidak kuat kerja paksa. Ya yang muda saja yang pergi. Kau mau apa? Mau apa? Tentu saja membawamu ke hadapan raja untuk meminta hukuman. Ayo, saya aman. Aku lihat siapa yang berani. Kalian berdua brengsek. Wan Xin sudah menderita bertahun-tahun di luar. Kalian masih menyembunyikan identitas? Pantaskah kalian disebut orang tua? Menyembunyikan identitas? Oh ya, Time kau. Hari ini aku harus memberitahu Wan Xin kebenarannya. Wan Xin, sebenarnya kakekmu ini Bukan pemulung. identitas asliku adalah. jangan bicara. Zhao Wanxin, lihat kakekmu sekarang. Sudah mulai menyangkal identitasnya sebagai pemulung. Ini gejala akhir demensia, dan sangat parah. Kalau begitu aku akan telepon. Teman dokternya, biar dia memeriksa kakek. Tidak perlu, cucu menantu. Sekarang apapun yang kukatakan tidak ada gunanya. Li Zheng, Kau yang bicara. Aku. ini. Kau si imut ini, berani memanggil nama Wakil Jenderal Lee langsung. Tadi kau bilang ada yang akan mengirimkan 10 juta padamu. Mana orangnya? Mana uangnya? Li Zheng, masih diam saja? Cepat bawa 10 juta ke sini. Kakek, Wakil Jenderal Lee membawa 10 juta untuk Lin Lo Guoshi. Dengan kemampuan apa kau bisa membuat Wakil Jenderal Lee memberimu uang? Li Zheng, Aku perintahkan dalam 3 detik, bawa uangnya ke sini. 3, 2, ayo, bawa uangnya ke sini. Apa yang terjadi? Ini benar-benar 10 juta. Ayah, bagaimana bisa kakek ini membuat Wakil Jenderal Lee memberinya uang? ini tidak mungkin. Wakil Jenderal Lee ini seharusnya mengantar uang untuk Lin Lo Guoshi. Jangan-jangan dia. Li Zheng, katakan pada mereka siapa aku. Identitas aslinya adalah Komandan Pertama Daxia, Lin Lo Guoshi. Wakil Jenderal Lee, maksudmu dia adalah yang menggemparkan 9 wilayah. Penasihat negara tak tertandingi Daxia, Lin Lo Guoshi. Ini tidak mungkin. Dia jelas-jelas seorang kakek pemulung. Ayah, ibu, kakek adalah Lin Lo Guoshi. Apa yang terjadi? Apakah kalian selama ini membohongiku? Dia cuma seorang kakek pemulung. Tapi Wakil Komandan Lee bilang, Sebenarnya, dulu kakekmu pernah bantu. Wakil Komandan Lee sedikit. Ayah. Terus Wakil Komandan Lee juga orang baik. Lihatlah kakek ini. Pikun, setiap hari menuruti kemauannya, kasih uang. Bahkan ikut main sandiwara. Sudah kuduga, kalau kakek Zhao Wanxin itu pahlawan nasional. Negara Xia pasti sudah hancur. Ternyata cuma sandiwara. Zhao Wanxin, kalau kakekmu pikun, bawa saja ke rumah sakit jiwa. Ngapain di sini? Aku bilang, aku tidak pikun. Mobil ini harus kubeli, kakek. Kamu mau beli Yu Ye Huangze? walaupun Wakil Komandan Lee ikut main sandiwara, kasih 10 juta. Latar belakangmu tidak lolos verifikasi, mobil ini tetap tidak bisa kamu beli. Bagaimana kamu tahu aku tidak lolos, kakek? Kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Baiklah. Di sini bisa verifikasi identitas. Kalau berani, coba saja. Coba ya coba.
Kalian lihat baik-baik. Ayah, Aduh, selesai. Kalau anak perempuan tahu, kita selama ini menipunya, pasti dia akan. Memutuskan hubungan dengan kita. Verifikasi kualifikasi tidak lolos. sayang, kamu tidak punya uang, tidak punya kuasa, tidak pernah berkontribusi ke negara, masih mau lolos verifikasi? Siang bolong, mimpi apa? Bahkan keluarga Wang tidak lolos verifikasi. Kamu sampah kelas bawah, masih berhayal. Benar-benar tidak tahu diri. Ini tidak mungkin. Mesin ini, mesin ini pasti bermasalah. Kakek. Aku tahu kakek yang paling hebat. Pulang yuk. Iya, kakek, pulang yuk. Kalian juga pikir kakek pikun? Hari ini, aku akan buktikan. Li Zhen, Kamu yang jelaskan, pahlawan nasional. Identitasmu adalah rahasia tertinggi negara Xia. jadi semua data tentangmu diblokir. Kalau kamu tidak bilang, Aku malah lupa. Buka blokir data pribadiku. Blokir telah dibuka. Cucuku, menantuku, sekarang lihat baik-baik. verifikasi kualifikasi lolos. Aku tidak salah dengar? Jia lolos verifikasi? Selama ini, dia yang pertama lolos verifikasi. Ini, Zhao Wanxin, bagaimana kakekmu bisa lolos verifikasi? Ini tidak mungkin, dia melewati yang mana? keluarga kami selama generasi adalah jeral. Semua telah memberikan jasa besar untuk Dacia. Apa ini mengejutkan? Ayah, ibu, kenapa aku tidak tahu kalau keluarga kami adalah keluarga jenderal? Ah, itu semua sudah lama sekali. Iya, sekarang keluarga kita sudah jatuh. Tapi di sini ada satu medali militer tingkat 1. Ini harus dimiliki oleh orang itu sendiri, dan persyaratannya sangat ketat. Di seluruh Dacia, tidak lebih dari 10 orang yang memilikinya. Iya, kakek, bagaimana kau bisa dapat medali militer tingkat 1? Dia mana mungkin dapat medali militer tingkat 1, pasti mesinnya rusak. Cucuku yang baik. Identitas asliku adalah Tukang masak, kan? Oh. Kakekmu dulu adalah seorang tukang masak di markas selatan. Tukang masak, Ayah, tukang masak, bisa dapat medali militer tingkat 1. Benar, Wan Xin, dulu waktu kakekmu di pasukan. Masakannya sangat enak, terutama tumis daging dengan saus asam manis. Jenderal tua itu sangat suka, jadi karena senang, dia memberi kakekmu medali militer tingkat 1. Coba lihat, siapa yang bisa protes? Setelah sekian lama, Ternyata medali militer tingkat 1 didapat seperti ini, terdengar sangat hebat. Tapi ternyata cuma seorang tukang masak. Kalau aku jadi kau, aku malu mengatakannya. Dulu tukang masak, sekarang jadi pemulung. Bisa-bisanya masih berani muncul di depan orang. Pejingkan, Time Hao, Wakil Jenderal Li. Baik itu tukang masak atau prajurit yang bertempur. Semuanya adalah pahlawan yang berjasa untuk Dacia. Tidak boleh dihina oleh orang sepertimu yang bahkan belum pernah pegang senjata. Wakil Jenderal Li, aku tidak berani. Aku benar-benar tidak berani. Bawa dia pergi. Tampar dia 500 kali. Biar seluruh Dacia tahu betapa berwibawanya markas selatan. Aku salah, maafkan aku. Wakil Jenderal Li, bawa dia pergi. Aku bukan tukang masak, kalian tidak boleh Menganggapku sebagai tukang masak. Kakek, menjadi tukang masak sudah sangat hebat. iya, kakek, bisa mengabdi untuk markas selatan. Bisa mengabdi untuk Dacia, itu sudah sesuatu yang banyak orang tidak bisa capai. Aku salut padamu, kakek. Aku ingin mencoba masakanmu suatu hari nanti. Aku bukan, aku benar-benar. Sudah, ayah, ayo pulang. Ayo pulang. Ayah, Zhao Wanxin telah membuat kami seperti ini. Kamu tidak boleh melepaskannya. Tunang, aku pasti tidak akan membiarkan mereka baik-baik saja. Qi Jingdong, jika ingin menyelamatkan bisnis keluarga Qi, Lakukan seperti yang kukatakan. Huayu, kenapa kamu tidak makan? Wan Xin, aku ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Apa itu? Wanxin, menikahlah denganku. Qi Huayu, dasar brengsek. Ayah, Kalian kenapa datang? kamu masih berani memanggilku ayah? Aku tanya, bagaimana kamu bisa menyinggung putri keluarga Wang? Tadi kakek Wang meneleponku, bilang akan menghentikan semua kerjasama denganku dan keluarga Qi. Ayah, kejadian hari ini jelas karena Wang Lin dan yang lain bertindak sendiri. Jangan banyak bicara. Besok kamu harus bertunangan dengan Putri Wang. Paman, bukankah kamu sudah setuju aku dan Huayu bersama?
Aku hanya melakukannya karena tiket pertemuan venue. Baru setuju anakku pacaran denganmu. Agar kamu merasakan bagaimana rasanya pacaran. Sekarang sudah cukup merasakannya. Cepat pergi. Kamu pikir kamu pantas untuk keluarga Qi? Benar juga, Xiao Qi mengabaikan putri keluarga Wang. Malah mencari pelayan rendahan seperti ini. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya pikirkan ayahmu. Dan keluarga Qi. Pernikahanku, aku yang menentukan. Benar, Huayu dan aku sudah bersama. Kami saling mencintai. Kenapa kalian ingin memisahkan kami? Kalau begitu begini saja. Asalkan kamu bisa membantuku dan grup Jinhua menandatangani kontrak 100 juta ini. Aku akan setuju kalian berdua bersama. Kontrak 100 juta? Waduh, keluarga Qi sudah berusaha keras agar keluarga Wang membantu. Kami menjembatani dan menandatangani kontrak ini dengan grup Jinhua. Sekarang perantara dari keluarga Wang mengundurkan diri. Asalkan kamu bisa membantuku menandatangani kontrak ini dengan grup Jinhua. Aku tidak akan berkata sepatah kata pun lagi tentang hubungan kalian berdua. Ayah, kamu ini menyulitkan Wansin. Grup Jinhua adalah grup penggemar terkaya di Daxia. Semua keluarga terkemuka di Haicheng berebut. Tidak bisa mendapatkan tiket ini, apalagi Wansin sendirian. Aku tidak peduli, yang penting kesempatan sudah kuberikan. Bisa atau tidak tergantung padanya. Nona, ini dokumen tender kami. Semoga beruntung. Huayu, percayalah padaku. Wah, ini grup Jinhua. Benar-benar grup konglomerat terkaya di dunia. Kenapa dua orang itu mirip sekali dengan orang tuaku? Ayah, ibu. Ada apa? Sepertinya aku dengar suara anak kita. Tidak mungkin. Ayo kita pergi. Sudahlah, mana mungkin orang tua datang ke grup Jinhua? Pasti aku salah lihat. Ada perlu apa? Pak Satpam, saya mau bertemu Direktur Jiao untuk urusan kerjasama. Urusan kerjasama? Kamu sudah buat janji? Janji? Saya kode mana untuk buat janji? Pergi sana, jangan bikin ribut di sini, cepat pergi. Direktur Jiao bukan sembarang orang bisa temui. Pak, Tolong bantu saya masuk. Saya benar-benar ada urusan kerjasama dengan Direktur Jiao. itu bukan urusanku, cepat pergi. Kalau Direktur Jiao marah, kita semua akan kena getahnya. Yang baru masuk tadi itu Direktur Jiao? Direktur Jiao. Direktur Jiao, lihat saya. Direktur Jiao, lihat saya. Direktur Jiao bukan sembarang orang bisa temui. Pak Satpam, tolong bantu saya masuk. Saya benar-benar ada urusan kerjasama dengan Direktur Jiao. Itu bukan urusanku, cepat pergi. Kalau Direktur Jiao marah, kita semua akan kena getahnya. Yang baru masuk tadi itu Direktur Jiao. Direktur Jiao. Direktur Jiao, lihat saya. Direktur Jiao, lihat saya. Direktur Jiao. Sayang, kamu now pain? Lift sudah datang. Sepertinya aku dengar suara anak kita. Kamu yang bilang begitu. Kalau ada waktu, periksa telingamu. Direktur Jiao, saya mau bicara kerjasama. Direktur Jiao, lihat saya. Saya mau bicara kerjasama. Direktur Jiao, Direktur Jiao. Berhenti. Menir Kuo, Anda datang. Menir Kuo. Dia teman saya. Siapa yang suruh kalian melakukan dia seperti ini? Saya tidak tahu dia teman Anda. Sudah, biar saya urus di sini. Kamu pergi saja. Ja. Terima kasih. Tapi teman, sepertinya kita tidak kenal, ya? Kamu lupa, beberapa hari lalu kamu menyelamatkanku. Nona, kamu tidak apa-apa. Gula darahku agak rendah. Boleh minta coklat? Terima kasih ya. Gak apa-apa. Terima kasih banyak. Hari ini berkat kamu. Gak masalah. Oh, ternyata kamu. Beberapa hari lalu berkat kamu, nyawaku terselamatkan. Kalau tidak, kamu datang ke grup Jinhua ada urusan apa? Aku mau menemui Direktur Jiao untuk kerjasama, tapi kamu tidak ada janji. Mungkin sulit bertemu dengannya. Begitu ya, tapi gak apa-apa. Kamu adalah penyelamat nyawaku, bantuan ini. Pasti akan kubantu. Kamu punya cara? Cepat ikut aku. Baik. Oh, ternyata kamu. Beberapa hari lalu berkat kamu. Nyawaku terselamatkan. Kalau tidak, kamu datang ke grup Jinhua ada urusan apa? Aku mau menemui Direktur Jiao untuk kerjasama. Tapi kamu tidak ada janji. Mungkin sulit bertemu dengannya. Begitu ya, tapi gak apa-apa. Kamu adalah penyelamat nyawaku, bantuan ini. Pasti akan kubantu. Kamu punya cara? Cepat ikut aku. Baik. Barusan aku membawamu lewat pintu belakang. Jalan ini adalah rute yang pasti dilewati Direktur Jiao setiap hari. Nanti bisa bertemu Direktur Jiao atau tidak, tergantung keberuntunganmu. Kamu membawaku lewat pintu belakang. Ini tidak akan berpengaruh buruk padamu kan?
Gak apa-apa, asal nanti kamu jangan mengakuiku. Sudah cukup. Masa sih? Jiao Wanxin, kamu wanita cantik di masyarakat ini. Bagaimana bisa masuk grup Jinhua? Wanshin, kamu kenal mereka? Kenal. Bahkan musuh bebuyutan. Selesai. Ini benar-benar buruk. Kuo Xiaotong, kamu kan supervisor kecil. Aku bilang supervisor Kuo. Manajemen Jinhua sangat ketat, orang tanpa janji. Dilarang masuk, tapi kamu berani membawa orang penting ini masuk. Kalau sampai Direktur Jiao tahu, menurutmu kamu masih bisa bertahan? Oh ini urusan kita berdua. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Aku beritahu kamu, keluarga Wang hari ini datang ke sini untuk berbisnis dengan grup Jinhua. Begitu kerjasama tercapai, keluarga Wang akan menjadi mitra paling dekat dengan grup Jinhua. Nanti, aku bisa melaporkannya ke Direktur Jiao dan membuatnya segera mengemasi barang-barangnya dan pergi. Wansi, berani-beraninya kamu mengganggunya. Kamu berani memukul putriku? Kamu harus tahu, ini adalah wilayah grup Jinhua. Hari ini, kamu tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Wansin, cepat pergi. Pergi. Masih mau pergi? Di hadapan keluarga Wang, di wilayah grup Jinhua ini. Berani-beraninya kamu bersikap seenaknya. Hari ini kamu pasti mati. Lihat siapa lagi yang bisa menolongmu. Manager Hu. Ada orang yang berani membuat keributan di dalam grup Jinhua. Dan dengan sengaja melukai orang. Cepat tangkap dia. Kepala Satpam akan segera datang. Wansin, cepat pergi. Aku yang akan menangguhnya di sini. Aku tidak bisa pergi. Ini karena kamu, aku tidak bisa membebanimu. Aku akan menjelaskan pada Direktur Jiao setelah bertemu dengannya. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu berlutut di tanah dan memohon ampun. Siapa yang berani? Membuat keributan di grup Jinhua? Kepala Satpam akan segera datang. Wansin, cepat pergi. Aku yang akan menangguhnya di sini. Aku tidak bisa pergi. Ini karena kamu, aku tidak bisa membebanimu. Aku akan menjelaskan pada Direktur Jiao setelah bertemu dengannya. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu berlutut di tanah dan memohon ampun. Siapa yang berani? Membuat keributan di grup Jinhua? Siapa yang berani membuat keributan di grup Jinhua milikku? Ini si gadis kecil ini. Berani-beraninya masuk tanpa izin ke grup Jinhua dan membuat keributan serta melukai orang. Manager Hu, cepat tangkap dia. Gadis kecil. Berani-beraninya masuk tanpa izin ke grup Jinhua. Berani sekali. Eo. Tangkap dia. Kalian mau apa? Kalian mau apa? 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 Direktur Jiao, Nyonya, tidak baik. Aku baru saja dapat kabar. Ada orang asing yang masuk ke dalam grup. Mohon tetap di ruang perawatan untuk menjamin keselamatan Anda. Baik, sudah tahu. Ada apa? Ini video yang dikirim oleh Departemen Keamanan. Putriku. Berani-beraninya mereka memperlakukan putriku seperti ini. Tunggu, kamu mau apa? Tentu saja aku pergi untuk mendukung putriku. Ini tidak bisa kalau kamu pergi. Identitas kita akan terbongkar. Kalau putri kita tahu, kita adalah orang terkaya di dunia dan di depannya. Aku berperan sebagai peluk, kamu berperan sebagai tukang sambaran. Dia pasti marah dan memutuskan hubungan dengan kita. Lalu bagaimana? Dia kan putri kandung kita. Ada, aku punya ide. Cepat katakan. Apa tujuanmu menyusup ke grup Jinhua? Aku datang untuk bertemu Direktur Jiao membahas kerjasama. Proposalnya sudah siap. Nah, aku menasihatimu. Anak kecil sepertimu. Masih ingin bertemu Direktur Jiao? Di matanya, kamu bukan apa-apa. Kalau pintar, cepat pergi. Cantik, kamu masih ingin bertemu Direktur Jiao untuk kerjasama? Fantastic kamu? Bawa ke ruang interogasi. Interogasi dia dengan baik. Orang ini kubawa masuk. Lepaskan. Manager Gua. Masalahmu akan kularapkan ke Direktur Jiao. Nanti, kita hitung perlahan. Bawa pergi. Biarkan aku bertemu Direktur Jiao sekali saja. Orang kecil sepertimu masih ingin bertemu Direktur Jiao? Seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu. Bawa pergi. Bawa pergi. Hentikan. Orang ini kubawa masuk. Lepaskan. Manager Gua. Masalahmu akan kularapkan ke Direktur Jiao. Nanti, kita hitung perlahan. Bawa pergi. Biarkan aku bertemu Direktur Jiao sekali saja. Orang kecil sepertimu masih ingin bertemu Direktur Jiao? Seumur hidupmu jangan harap bisa bertemu. Bawa pergi. Bawa pergi. Hentikan. Hentikan. Berisik sekali. Mener Sang, ini. Buta Madamu. Ini Direktur Jiao dan Nyonya Jiao. Direktur Jiao. Nyonya Jiao, maaf tidak mengenali. Ayah, kenapa Direktur Jiao dan Nyonya Jiao memakai topeng? Jangan-jangan ada yang tidak ingin diketahui orang? Kyle, kamu tidak ingin hidup? Direktur Jiao dan Nyonya Jiao sedang bersiap untuk pesta dansa, makanya memakai topeng. Direktur Jiao dan Nyonya Jiao ini. Kok rasanya familiar ya?
Nona, kamu yang ingin bertemu aku? Halo, Direktur Jiao. Aku ingin membahas kerjasama dengan Anda. Ini proposalku. Direktur Jiao, dia cuma pelayan kotor, mana ada. Proposal yang layak. Lebih baik lihat punya kami. Grup Jinhua hanya peduli kemampuan, bukan latar belakang. Siapa yang proposalnya bagus, kami akan berikan hak kerjasama senilai 100 juta ini. Kepada orang itu, Zhang Gelai. Kumpulkan semua proposal mereka. Jiao Wanxin, kok bisa ceroboh banget sih? Proposal ayah Gego pegang. Direktur Jiao, proposalnya sudah kotor. Jangan dilihat sama Direktur Jiao, biar gak kotori. Tangan Direktur Jiao dan istrinya. Kami mau lihat atau enggak, siapa lo ikut campur? Gue lihat, lo emang gak menghargai kami. Istrinya benar. Aku salah. Zhang Lei, ambil proposalnya juga. Karena, Keluarga Wang merasa sangat yakin dengan proposal mereka. Ya, tunjukkan dulu proposal keluarga Wang. Pak, benerannya Kin? Yakin, ini kan saya yang minta ahli khusus buat. Proyek ini pasti milik keluarga Wang. Berani ganggu anak perempuan gue? Lihat gue ngancurin lo hari ini. Sampah. Ini emaha sampah. Direktur Jiao, proposal sampah kayak gini dipakai ngejokin gue? Lo nganggap grup Jinhua kami sebagai apa? Pak, benerannya Kin? Yakin, ini kan saya yang minta ahli khusus buat. Proyek ini pasti milik keluarga Wang. Berani ganggu anak perempuan gue? Lihat gue ngancurin lo hari ini. Sampah. Ini emaha sampah. Direktur Jiao, proposal sampah kayak gini dipakai ngejokin gue? Lo nganggap grup Jinhua kami sebagai apa? Direktur Jiao. Saya gak maksud gak sopan kok, beneran gak sopan. Lo bawa proposal sampah buat ngejokin gue? Lo pikir lo goblok? Saya yang goblok, saya yang gak guna. Rencana yang dibikin gak bagus di mata Anda, tapi, saya beneran gak maksud gak sopan. Udah Su, jangan samain sama orang goblok kayak gini. Bukannya, masih ada satu proposal lagi? Napeng Kerwa? Proposal kami yang bagus banget aja. Gak dimuat sama Direktur Jiao, apalagi skema sampah lo. Mungkin bikin Direktur Jiao naik pitam, nanti. Lo amat ya gak tahu sebabnya. Hanker. Ini, proposalnya tulisannya sampai blur. Bisa lihat apaan coba? Apa gue beneran bakal mati sekarang? Ini proposal paling sempurna yang pernah gue lihat. Ini beneran bagus banget. Bagus banget. Loh, Direktur Jiao, salah lihat kali? Proposal sampah ini, tulisannya aja gak jelas. Memangnya lo emeraku kong gue? Meski tulisannya tidak jelas, ini pasti sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Tak ada tandingannya, ini rencana terhebat. Lihat. Biar saya lihat. Astaga, ini benar-benar proposal terbaik yang pernah saya lihat. Ini dia. Nona, proposalmu sangat bagus, saya sangat puas. Kerja sama 100 juta ini, saya percayakan padamu. Sungguh? Terima kasih, Pak Jiao. Terima kasih, Bu Jiao. Hebat, Wanxin. Selamat. Direktur Jiao, Beri kami kesempatan lagi. kami bisa revisi. Tidak perlu. Bawa proposal sampah. Untuk menipu kami, kau anggap remeh grup Jinhua kami? Kalau sudah gini, masih perlu kerjasama. Awal, usir mereka. Sudah. Kalau sudah begini, masih perlukah kerjasama? Keluarkan mereka. Direktur Jiao, kami akan revisi. Direktur Jiao, bawa dia pergi. Dan kamu ini siapa? Manager HR, Gue Xiaodong. Pak Jiao, manajer Kuo membawa saya masuk hanya untuk membantu saya. Tolong jangan marah padanya. Apa saya bilang marah? Saya tidak marah, malah berterima kasih. Terima kasih telah membawanya ke sini, sehingga saya bisa melihat proposal sempurna ini. Mulai besok, kamu jadi direktur HR. Mulai besok, kau adalah direktur HR. Terima kasih, Direktur Jiao. Karena urusan kita di sini sudah selesai. Ayo kita pergi ke pesta dansa. Ayo. Kok Wanxin belum kembali? Jangan-jangan kau benar-benar pikir dia bisa menandatangani proyek 100 juta dengan Direktur Jiao? Menurutku, si gadis ini bahkan tidak bisa masuk ke gedung grup Jinhua. Menurutku, si gadis ini bahkan tidak bisa masuk ke gedung grup Jinhua. Betul, pastinya pesanan itu diambil keluarga Wang. Sudah, lebih baik kau menikah saja dengan Nona Wang. Huayu. Aku dapat pesanan 100 juta. Apa? Dia benar-benar dapat pesanan 100 juta? Wanxin, bagaimana caramu? Ceritanya panjang. Paman, Bibi, karena saya sudah dapat pesanan 100 juta. Sesuai perjanjian, hubungan saya dengan tidak perlu ia campur lagi. Sesuai janji, hubunganku dengan tidak perlu ia campur lagi. Tidak ikut campur. Kalian berdua. Terserah. Ini. Ayo pergi. Mulai kehidupan bahagia kita.
Yusing, Shenghui, kalian benar-benar tidak mau beritahu Xiaoxin identitas kalian? Ayah, uang memang bisa bawa kebahagiaan, tapi juga bawa keinginan dan masalah tak berujung. Ayah, uang memang bisa bawa kebahagiaan, tapi juga bawa keinginan dan masalah tak berujung. Aku dan Yusin belum ingin membawa Xiaoxin terjerumus ke dalam pusaran materialisme ini. Ayah, ayah. Lihatlah Xiaoxin, sekarang dia bahagia. Hidup seperti ini saja sudah cukup, kenapa kita harus memaksakan? Memberinya sesuatu yang mungkin justru menjadi beban baginya? Baik, ayah mengerti. Kalau begitu kita tunggu saja, sampai Xiaoxin benar-benar menyadari identitas kita. Baru kita jelaskan dengan baik padanya. Baik, baik. Xiaoxin, Ibu, ayah, kakek.